Stadion Abdullah Khalifa Doha, Qatar menjadi saksi sejarah perjalanan timnas Indonesia U23 bisa mencapai semifinal Piala AFC U23 tahun ini. Maka tinggal selangkah lagi timnas Indonesia bakal mewujudkan mimpinya untuk bisa berlaga di Olimpiade Paris segera terwujud. Meski di laga awal tim asuhan Shin Tae-yong ditaklukkan tim tuan rumah Qatar, namun pada akhirnya Indonesia bisa melaju ke babak semifinal. Tentu saja euforia kemenangan melawan timnas Korea Selatan beberapa waktu lalu masih begitu pekat terasa. Apalagi ini merupakan debut Rizky Ridho CS di Piala AFC U23. Racikan tangan dingin Coach Shin, biasa ia disapa, mampu mengubah sudut pandang ihwal sepak bola timnas. Banyak yang menyebut jika timnas kali ini merupakan generasi emas. Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-final. Let's go! Go to Paris! Writing history, thank you fans! Pasti bangga ya sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang suka sepak bola, bangga banget melihat perjuangan dan permainan. Pemain-pemain kita bukan cuma sekedar bisa ngasih perlawanan, tapi bahkan bisa menampilkan permainan yang cantik, koordinasi yang mungkin sebelumnya jarang banget kita lihat. Dan bahkan mendikte ritme permainan lawan, dan lawan-lawannya juga bukan lawan yang sembarangan gitu kan. Apalagi kemarin di perempat final lawan Korea Selatan, salah satu tim yang mungkin bisa dibilang kandidat juara ya. Terus dia juga hampir 10 kali berturut-turut lolos ke Olimpiade. Dan yang menarik kan Olimpiade ini 4 tahun sekali kan, sementara Piala Asia U23 tuh 2 tahun sekali. Jadi pas banget di edisi 2024 ini 3 tim terbaik plus tim keempat yang nanti akan playoff itu bisa lolos ke Olimpiade. Dan kita adalah negara yang menggagalkan Korea Selatan untuk lolos ke Olimpiade. Jadi spesial banget. Dari semua aspek, individu, koordinasi tim, transisi, bagaimana membaca permainan, meredam strategi lawan, semuanya dipraktekkan dengan nyaris sempurna. Bukan hanya juru taktik Shin Tae-yong yang jadi perhatian, para punggawa timnas pun tak luput dari pantauan. Selain Rafael Struijk, Nathan, dan lain-lain, sosok Ivar Jenner pun jadi perhatian. Apalagi saat umpan lambungnya mampu dikonversi menjadi gol ke gawang Korea Selatan. Namun siapa sangka semangatnya mengolah si kulit bundar di tengah lapangan tak terlepas dari dukungan tambatan hati Bernice Mengers yang selalu hadir di pertandingan. Tak ayal pesona cantik Bernice itu membuat kaum hawa di tanah air dibuat patah hati. Tentu saja seluruh pendukung timnas di tanah air ramai-ramai melakukan nonton bareng alias nobar demi mendukung timnas. Tak terkecuali sederet selebriti ramai-ramai menghelat nobar. Tentu saja harapan untuk menang pasti ada untuk bisa lolos ke final mengalahkan Uzbekistan yang pernah juara AFC U23 tahun 2018. Lantas seperti apa kemeriahan selebriti tanah air nobar untuk dukung timnas U23 di ajang AFC U23? Kita masih yakin, kita tetap yakin, ribuan masyarakat di sini yakin, dan jutaan orang masyarakat Indonesia yakin kita bisa mengimbangi, dan bahkan kita nanti akan bisa mengungguli Uzbekistan untuk menuju ke babak final. Kita nantikan, kita saksikan, dan kita lihat bersama-sama saja sampai dengan saat ini baru berjalan di menit-menit. Tapi sekali lagi bahwa membuat kejuaraan final ini adalah catatan yang saya yakin siapapun lawan akan bisa bahwa Indonesia adalah bukan tim yang kemudian dianggap tim baru yang kemudian mudah ditaklukkan. Juara 3. Pertandingan ini dong. Kalau juara 4 cukup optimis kita lihat permainan tadi, walaupun ada beberapa hal yang menurut saya janggal ya, kayak bintang di sliding tadi, cuman ya kita optimis, kita tunggu sampai babak kedua.
Yakin dong, enggak, kita harus menang. Kita harus sampai final dan final kita harus menang. Ya karena kan kita debutan juga, kita juga baru kan di Asia U23 sangat-sangat di luar ekspektasi. Cuman ya Indonesia sangat-sangat berjuang udah sampai semifinal, luar biasa. Saya pengen banget nonton sampai tanya kan yang Qatar itu saya pikir Egy ikut. Saya bilang, loh kak kok Egy enggak? Lah itu kan di bawah 23, emang Egy umurnya berapa? Ya 24 kali gitu. Iya sayang banget Egy enggak ikut. Lalu ternyata dia lomba yang ini kan, dia latihan yang ikut tanding juga tapi yang ini kemarin. Makin bagus ya, saya lihat makin bagus tuh. Tapi kadang suka kesel juga sih kalau misalkan Indonesia kalah, wah dihujat semua, mana tujuan giliran ngegolin, wah dipuja-puja, jangan gitulah, maksudnya doain aja, kan mereka juga udah capek gitu kan, latihan tiap hari, kasihan loh latihannya, aku aja sampai kalau ngeliat mantu sendiri, ya Allah tiap sore latihan, habis tanding besok latihan, kagak ada liburnya kak, begitu kan, ya nggak ada gitu, kalau pas mau diajak makan nggak bisa lagi latihan, jadi kasihan kita tuh kalau ngeliat tuh mereka tuh tiap sore tuh disiplin banget gitu. Kayak masyarakat Indonesia mudah-mudahan kita berdoa untuk Indonesia dan untuk semuanya juga Indonesia tetap juara ya, Indonesia juara. Kembangannya sangat signifikan. Indonesia pasti saya lihat tuh udah agresif sekarang. Pokoknya pasti bola. Berbeda dengan Fitri Karlina yang memilih menonton langsung di Stadion Abdullah Khalifa Doha, Qatar. Fitri tampak semangat ketika melihat punggawa timnas bermain apik. Tentu saja nobar ini harus memiliki izin dari pihak RCTI yang memiliki izin eksklusif sebagai hak siar AFC U23 Qatar. Apalagi banyak yang memanfaatkan euforia atas keberhasilan timnas U23 dengan menggelar nobar dengan menjual tiket tanpa seizin dari pihak RCTI. Namun jika tak ada unsur bisnis, maka nobar itu diperbolehkan. Untuk Pemda, Pemkot, instansi apapun, swasta apapun yang tidak melakukan komersialisasi bisa mendaftarkan secara gratis. Kalau ada komersialnya itu beda pendaftaran. Ada aturannya. Ada aturannya. Kebetulan yang dia tayangkan dia ambil secara tidak resmi dari MNC Vision. Nih. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah tayangan MNC Vision yang sama dia ditayangkan di Twitter secara live. Kemudian dengan tulisan-tulisan ini kan dia menghimbau untuk permintaan donasi dan lain-lain, artinya untuk kepentingan pribadi. Padahal ini adalah sebetulnya barang gratis yang bisa ditonton melalui RCTI. Memang kalau melalui PTV ya PTV, tapi pada saat sudah melakukan retransmisi dia sudah menyalahi aturan. Apalagi ini dia ada scan QR-nya untuk orang kemudian tinggal kirim-kirim ke sana gitu. Tentu saja dukungan dari masyarakat Indonesia benar-benar pecah untuk tim Garuda Muda. Debut di AFC U23 Timnas mampu melenggang ke semifinal setelah mengalahkan tim Korea Selatan yang menjadi langganan berlaga di Olimpiade lewat drama adu penalti. Bahkan ada yang rela nonton di tempat yang tak biasa, yakni di tempat pemakaman umum.
Meski suasananya mencekam, namun demi bisa menyaksikan Garuda Muda bertanding, rasa takut itu seketika hilang. Jawaban yang meragukan peran dia sebagai pemain. Dia memberikan kesempatan, kali ini dialah menjadi eksekutor dengan tembakan yang luar biasa baik, membelok ke pojok kiri gawang baik Jong-gung dan penjaga gawang asal Korea. Sebuah proses gol yang sangat-sangat ajaib, bagaikan rudal yang langsung menusuk pojok kiri penjaga gawang Korea Selatan baik. Tak ada yang paling mengasyikkan selain nonton bola bareng timnas Indonesia bersama keluarga dan sahabat. Bahkan aksi jahil seorang yang ketika pertandingan bola kerap saja terjadi, seperti video yang satu ini ketika detik-detik Pratama Arkan menendang penalti saat melawan Korea Selatan. Aksi itu pun membuat kesal para penonton yang lain meski hanya dalam kelakar canda. Tidak masuk. Cerai. Cerai. Udah gitu, Cok. Tentu saja ketegangan saat menonton bola memang selalu ada. Sama halnya dengan pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati yang sempat didera perasaan tak menentu jelang berakhirnya laga. Lihat saja bagaimana ekspresi ketegangan tampak dari artis penggemar bola ini meski hanya menonton lewat gawai pintar. Tentuan ini kita lihat Arhan Pratama baik mencoba meyakinkan diri. Ini peluang yang sangat baik sekali buat Indonesia untuk memenangkan pertandingan ini melawan Korea Selatan. Kita lihat sama-sama. Arhan Pratama mencoba. Ini dia meyakinkan. Ambil langkah. Arhan Pratama. Menang! Indonesia menang! Menang! Semifinal! Semifinal! Yo! Indonesia! 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 Yes! 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 Sejarah bagi Indonesia masuk ke babak semifinal Piala Asia U23. Terima kasih Sintayong, terima kasih Erick Thohir, terima kasih untuk pemain-pemain Indonesia semuanya. Wow, yes, kita melaju ke babak semifinal. Dan yang paling menggelitik adalah sebuah postingan Teguh Wisnu di laman feed foto berbaginya. Suami dari Shiran Sukar itu meluapkan kegembiraannya lantaran timnas Indonesia U23 bisa melaju ke semifinal dengan mengedit para punggawa timnas. Bahkan dalam postingannya itu, Wisnu menulis caption, "Pak, Bu, ini kan yang kalian tunggu?" Tak ayal, aksi kocak Wisnu itu pun menuai ragam komentar dari warganet.